Dengarkan baik-baik ya, ini khususnya buat penanya dan umumnya buat seluruh kaum muslimin. Jadi jika seseorang ingin melaksanakan ibadah, ingin melaksanakan suatu amalan, landasannya itu bukan yang penting baik, bukan yang penting bagus, bukan. Tetapi tanyakan ada atau tidak dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari hadis. Jika tidak ada, ya jangan dilaksanakan ya. Sebab hukum asal ibadah itu hukum asalnya haram, tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana diterangkan di dalam kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram ya. Berbeda dengan hukum asal makanan. Hukum asal makanan itu hukum asalnya boleh dimakan kecuali ada dalil yang melarangnya ya. Al-aslu fil at'imah al-ibahah. Tetapi untuk urusan ibadah itu tanyakan dulu ada atau tidak dalilnya, ada atau tidak perintahnya. Jadi jangan yang penting ini baik kan, ini bagus tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Ibadah itu harus ada dalil ya. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab ya. Beliau pernah menegur orang karena melaksanakan sholat sesudah subuh. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Kemudian orang tersebut berkata, wahai imam, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Maka dijawab oleh Sa'id bin Musayyab, la, tidak, walakin yu'adzabuka ala khilafis sunnati. Tetapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Jadi yang diazabnya itu bukan sholatnya, bukan, tapi dia menyelisihi perintah Nabi ya. La salata ba'da subhi hatta tusriku syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta tubigu syamsu. Jadi jika ada seseorang melaksanakan ritual ibadah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dia tidak akan disiksa dengan sholatnya, tidak akan disiksa dengan bacaan Qurannya, tapi akan disiksa karena menyelisihi sunnah ya. Jadi agama Islam itu simple, mudah. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, ya jangan dilaksanakan, tinggalkan ya. Jangan membuat syariat yang baru. Nabi tidak memerintahkan, kemudian kita melaksanakan. Orang yang kerja di perusahaan saja, jika pemimpinnya tidak memerintahkan, dia tidak akan digaji, tidak akan mendapatkan upah. Apalagi di dalam agama, ketika seseorang melaksanakan ibadah, suatu amalan, tidak ada perintah dari Al-Quran, tidak ada perintah dari hadis, Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak memerintahkan, maka orang tersebut pertama tidak akan mendapatkan pahala, yang kedua khawatir orang tersebut akan diazab karena menyelisihi sunnah ya. Nah, jadi jika seorang ingin melakukan ibadah, ingin melakukan suatu amalan, tanya dulu ada atau tidak dalilnya ya. Jangan membuat syariat-syariat baru. Nabi tidak memerintahkan kemudian antum jalankan, Allah tidak memerintahkan kemudian kamu lakukan. Jadi sama saja kamu itu membuat aturan baru, menyelisihi Rasul dan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian menganggap bahwa agama Islam ini belum sempurna, dibuatlah ibadah-ibadah baru, aturan-aturan baru ya. Ingat, nanti di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan air dari telaga, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Rasul akan memberikan air kepada umatnya, air dari telaga tersebut, yang jika orang tersebut minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian ketika Rasul mau memberikan air minum tersebut, maka orang tersebut dihalau, ditendang, dijauhkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rabbnya, ya Rabbi, mereka itu adalah umatku, kata Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tadri ma badala ba'daka. Sungguh kamu tidak tahu sepeninggalanmu mereka telah merubah ajaranmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suhkan liman badala abdi. Celaka kata Rasul bagi seseorang yang sepeninggalanku merubah ajaranku. Nah, jadi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, orang tersebut tidak akan mendapatkan air minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.